Halo Kettlebell Love, kembali lagi bersama kami Biro Limbah. Di sini kami akan membagikan salah satu cara pengolahan limbah yang ada di CBC. Pada video sebelumnya, kami telah membuat pupuk organik cair, di mana teman-teman bisa tonton videonya di sini. Dalam pembuatan pupuk organik cair akan menghasilkan filtrat dan juga substrat, di mana filtrat akan kami gunakan untuk membuat pupuk organik cair, sedangkan substratnya akan kami olah kembali menjadi produk lainnya, yaitu vermicompost. Substrat merupakan campuran feses dan jerami yang tidak ikut tersaring pada proses filtrasi. Substrat masih memiliki kandungan nutrien, oleh sebab itu substrat dapat diolah kembali menjadi media tanam atau pakan cacing. Oke, menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta pada tahun 2016 mendefinisikan bahwa vermicompost itu adalah suatu proses mengkonversi bahan organik yang melibatkan cacing tanah dan juga mikroorganisme menjadi kompos atau tanah yang kaya akan unsur hara, mikroba fungsional, enzim, dan juga vitamin. Nah, setelah Kettlebell mengetahui tentang pengertian vermicompost, di sini kami akan menjelaskan mengenai persiapan tempat dan media tanam. Ada beberapa hal yang harus Kettlebell pertimbangkan untuk mempersiapkan tempat dan media tanam. Di antaranya ada kapasitas wadah yang kita butuhkan. Misalnya pada 1 kg cacing dibutuhkan lahan seluas 1 meter persegi. Lalu ada daya tahan dan potensi wadah yang kita butuhkan. Ketika memulai vermicomposting, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya sirkulasi udara, kemudian pencahayaan, di mana cacing tidak menyukai cahaya. Setelah itu, jenis cacing, media tanam, dan juga kelembapan. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan juga proses reproduksi cacing. Setelah tempat dan media tanam sudah siap, selanjutnya masukkan indukan cacing ke media tanam. Setelah membahas cara perawatannya, selanjutnya mari kita melakukan pemindahan cacing dengan casing. Caranya dengan memindahkan bagian paling atas casing, lalu bagian paling atas tadi dipindahkan ke wadah yang sudah disediakan. Setelah itu, tunggu beberapa menit hingga cacing berkumpul di dasar wadah. Lalu ambil sedikit demi sedikit casing hingga casing habis, dan yang tersisa hanya cacing saja. Pemisahan yang sudah dilakukan merupakan metode dari pemanenan casing dan cacing. Manfaat dan keunggulan dari vermicompost yaitu pada cacingnya sebagai pengulai terbaik. Vermicompost sendiri memiliki 3 hasil produk yang memiliki nilai ekonomis. Di antaranya ada casing, indukan cacing, dan bibit cacing. Oke Kettlebell, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai kegiatan vermicompost yang ada di CBC. Tapi di sini kami mempunyai sosok yang sangat menginspirasi kami untuk mengembangkan vermicompost ini, yaitu dari seorang peternak yang memiliki tingkat kepedulian yang sangat tinggi terhadap limbah peternakan, sehingga kini beliau berhasil menciptakan berbagai macam produk dari limbah peternakan. Mari berkenalan lebih jauh dengan beliau.
boleh Pak berkenalan dari Bapak sendiri gitu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kaswara. Kebetulan saya peternak sapi perah, anggota KPSBU Lembak, dan saya juga bergerak di penggiat lingkungan, jadi intinya penanganan limbah, dan saya juga sebagai ketua kelompok obor desa. Mungkin itu perkenalan dari saya. Sekarang sedang hangatnya isu mengenai zero waste ya Pak, Ya. dan salah satu cara penanganannya itu dengan cara budidaya vermicompost. Nah sebelumnya apakah Bapak bisa menjelaskan secara umum gitu Pak, apa itu dari vermicompost ini sendiri? Vermicompost itu intinya pembuatan pupuk organik yang difermentasi dengan makhluk hidup ya. Di sini kita bisa dengan budidaya cacing. Jadi vermicompost itu adalah hasil fermentasi kotoran sapi dibuat pupuk dengan sistem dikasih pakan untuk cacing, dan kotorannya menghasilkan kasing, yaitu yang dinamakan vermicompost. Untuk cacing yang digunakan itu apa? Kebetulan sebetulnya kalau cacing yang digunakan mayoritas di sini Lumricus lobelus, ada yang Tiger, ada juga yang ANC africa. Tapi kebetulan untuk kita Lumricus lobelus. Ya. Boleh tolong dijelaskan tidak Pak, bagaimana caranya budidaya vermicompost sehingga menghasilkan produk zero waste gitu? Pertama kita sediakan dulu, mungkin bisa di sini naungan atau paratag dengan perbandingan 1 meter persegi itu bisa kita untuk budidaya cacing sekitar 3 kilo. Kita siapkan dulu medianya, lalu kita masukkan cacing, kita buka tengahnya disisir, kita kasih pakan dengan perbandingan 1 kilo cacing dengan 3 kilo kotoran sapi, itu untuk perbandingan 1 kali pemberian selama 2 minggu itu, selama 1 minggu itu kita memerlukan 2 kali pemberian. Gitu. Terus yang ketiga setelah 2 minggu kita buka lagi, kita sisir atas supaya pertama kenapa vermicompostnya tidak terlalu tinggi dan tidak padat. Terus yang kedua pergerakan cacingnya supaya lebih baik. Itu aja mungkin untuk budidaya cacing. Nah sistem perubahan limbah ternak menjadi kastingnya itu seperti apa ya Pak? Sebetulnya untuk prosesnya itu standar SNI, standar sertifikat vermicompost yang baik itu usianya di 90 hari. Jadi proses di awal sebetulnya untuk 1 minggu itu udah menjadi casting, cuma skala standar untuk pupuk itu belum masuk karena baru ampas, itu aja. Untuk proses pemisahannya kita bisa disimpan di atasnya, terus kita ambil indukannya, nanti telur itu menetas. Dan dari sisa penetasan telur itu sekitar 2 bulan itu yang dinamakan vermicompost. Ya. Nah untuk casting itu sendiri itu bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Oh, casting itu sebetulnya mungkin dari bahasa Indonesia atau bahasa Sunda bekas cacing. Yaitu yang intinya casting itu adalah kotoran sapi yang udah dimakan dengan cacing, dan cacing itu mengeluarkan kotoran, itu yang dinamakan casting, gitu aja. Nah dalam proses pengelolaan budidaya vermicompost ini tentunya nggak selalu mulus gitu. Iya, iya. Nah dari Bapak sendiri apa sih yang menjadi kendala dalam budidaya vermicompost ini gitu? Sebetulnya yang menjadi kendala utama itu pertama kemauan kita, terus kedua manajemen pemeliharaan. Itu mungkin untuk di awal kita cukup rumit secara manajemen, tapi kalau udah terbiasa insya Allah itu akan teratasi. Itu aja sih. Nah dari vermicompost ini pastinya ada keunggulan gitu Pak terhadap lingkungan kita. Nah boleh dijelaskan nggak Pak apa saja manfaat dari budidaya vermicompost ini gitu? Pertama, manfaat dari budidaya vermicompost itu pertama kita secara tidak langsung mengurangi pencemaran lingkungan dari gas metan. Terus kedua, ada sisi nilai ekonomisnya karena di sana ada nilai jual baik cacing maupun casingnya atau vermicompost. Yang ketiga, secara tidak langsung menambah lapangan kerja. Jadi waktu kita yang terbuang bisa dimanfaatkan untuk budidaya cacing, itu aja sih paling utama. Keunggulan vermicompost ini dibanding pupuk yang lain apa ya Pak? Untuk sistem pengomposan mungkin vermicompost yang paling tinggi kandungan N-nya. Karena untuk kompos selama ini yang proses pembuatannya sekitar 30 atau 40 hari dengan diurai dengan komposer, itu kandungan N-nya cuma 1 sampai 1,90 sampai 2. Tapi kalau untuk vermicompost kandungan N-nya 3 sampai 3,2. Itu aja.
dari hasil budidaya vermikompos ini apa saja sih Pak peluang usaha yang didapatkan gitu? Sebetulnya dari peluang usaha itu yang minimal yang paling utama kita dari sisi ekonomis. Jadi intinya penghasilan bersama. Itu aja sih. Oke, untuk dari segi penjualan penjualan cacing untuk pakan itu bagaimana ya Pak? Untuk segi ekonomisnya mungkin bisa dijelaskan lebih. Kebetulan gini, dulu kita beternak sapi kita menghasilkan 2 produk dari daging dan susu. Tapi setelah kita turun dengan vermikompos, sebetulnya ada 3 produk, yaitu limbahnya. Nah, dari sisi limbah itu sebetulnya memerlukan biaya yang sangat efisien, cenderung lah limbah mah nggak ada biaya yang besar, tapi menghasilkan skala ekonomi yang cukup tinggi. Untuk contohnya proses perjalanan saya dulu 2016, saya pertama budidaya cacing 25 kilo. 25 kilo kita pelihara sampai 4 bulan. Kenapa mesti dipelihara sampai 4 bulan? Karena proses cacing itu pertama bertelur cacing itu sekitar 15 hari sekali. Terus yang kedua proses penetasannya itu 15 sampai 21 hari. Berarti hitung-hitungannya untuk cacing siap panen itu di usia 4 bulan. Jadi untuk telur pertama kita bisa dijual di 4 bulan pertama. Dulu dari 25 kilo saya bisa menjual 50 sampai 60 kilo. Dalam jangka 1 tahun saya menghasilkan 5 kintal. Kali 20.000 itu menghasilkan 10 juta. Sebetulnya kalau mungkin untuk penghitungan anak mahasiswa udah gas period, udah impas. Itu awal pertama saya. Justru saya dari peternak sapi itu yang paling utama itu penanganan limbahnya sih. Karena secara modal paling minim gitu aja sih. Nah, mungkin yang baru aja ada pesan dan lebih nasihat simpel. untuk kami para mahasiswa. Jangan sampai gini, contoh lah. Kita Gini aja, kebetulan ada mahasiswa bergerak di peternakan. Intinya dari Bapak motonya, marilah kita bicara dengan karya, bercerita dengan fakta. Jadi intinya gini, kalau jadi peternakan kita bukan hanya mengambil dari sisi ekonomi saja. Contohnya dari peternakan sapi perah atau sapi potong, pasti yang diambil susu sama daging. Tetapi ternyata ada 2 poin lagi yang bisa diambil, yaitu penanganan limbah dengan nilai ekonomis. Dan kedua, insya Allah saya percaya dengan adik-adik mahasiswa, mungkin suatu saat bisa jadi konsultan dari penanganan limbah. Itu udah 4 poin untuk mahasiswa. Jadi penghasilan pertamanya dari susu, daging, penanganan limbah dan jadi konsultan. Itu mungkin poin yang paling utama. Dan yang kedua, jangan malu kalian hidup di desa. Majukanlah desa kalian, karena untuk Bapak fondasi ekonomi Indonesia desa bukan kota. Itu aja. Yes. Mungkin silakan bagi mahasiswa, jangan jadi generasi pencari kerja, tapi jadilah generasi pencipta lapangan kerja. Itu aja sih. mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai Kebetulan kita bergerak di penanganan limbah. Yang pertama dari penanganan pemanfaatan limbah kelompok obat desa. Yang pertama kita udah aman untuk gas. Kita udah pasang biogas. Setelah 5 tahun saya pasang biogas. Dulu kita per bulan mengeluarkan 100.000. Jadi intinya yang 3 kilo itu 4 tabung. Sekarang kita udah sama sekali tidak mengeluarkan. Terus dari biogas itu bisa diambil 2 manfaat. Yang pertama gasnya itu sendiri, yang kedua bioseluri. Bioseluri itu kandungan untuk petani kandungan N-nya tinggi. Terus yang kedua untuk pakan cacing itu bagus. Terus yang kedua kita di budidaya cacing, di sana kita dapat 2 manfaat, 2 produk dari cacingnya dan dari cacingnya. Terus yang ketiga kita buat pupuk briket. Ini proses pupuk briket itu 100% murni kotoran sapi dicampur dengan biokompon. Itu perbandingan biokomponnya 1 liter biokompon itu kita cairkan dengan air 50 liter untuk kapasitas 1 ton kotoran sapi. Terus dicetaknya kita dicetak dengan peralon dan kita didinginkan dipanaskan di dalam naungan. Kita diangin-angin itu kalau musim kemarau memerlukan waktu 3-4 hari, tapi kalau musim hujan bisa 7 hari. Itu aja. Dan fungsinya biokompon itu menghilangkan bau dan mengikat gas metan. Terus yang terakhir produk penanganan limbah kita itu pertanian TOT, jadi tanpa olah tanah. Kalau dulu orang berpikir untuk bajak tanah, olah tanah, kita enggak. Jadi intinya buat kita tidak ada tanah yang subur dan enggak subur. Karena tanah itu hanya sebatas media atau alas.
kita perbandingan pot terbuat dari plastik dari tanah, tapi dibawa kemanapun pasti subur. Itu apa yang menjadi subur? Karena media tanah. Makanya pertanian TOT itu intinya tanah itu hanya sebagai alas. Kita bisa bertani di pasir dimanapun juga dengan sisi membuat lapisan humus baru. Itu aja nih. Tapi untuk penyerapan paling tinggi mungkin TOT untuk penyerapan limbah kotoran sapi saat ini. Gitu. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Baik. Gitu. Ya tetap sih semuanya. Kemarin yang salahnya orang berpikir cacing itu manajemen. Jadi berpikirnya orang 1 kilo cacing sebulan bertambah sekian. Itu kan hukumnya. Kalau 1 kilo 1 berbanding 3 berarti kalau 1 bulan dicek 2 bulan berarti jadi 3 kilo. Bohong. Karena di sana ada proses. Yang proses itu memerlukan waktu 4 bulan. Pertama cacing menetas 1 bulan itu 2 kali. Itu 1 bulan baru menetas. Terus yang kedua dari bertelur dari telur ke menetas itu 15 sampai 21 hari. Berarti itu udah 1 bulan setengah. Terus dari menetas sampai layak jual itu 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Iya. Itu danten lah di sapi mah. Jadi 4 bulan. Begitu pertama 4 bulan, bulan kelima baru kita jual ke sananya terus tiap bulan. Dia punya link di kampus, jadi penanganan limbah teh kudu keluar tuh. Di kampus kita ada. Vermicomposting merupakan salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi limbah peternakan. Vermicompost sendiri memiliki nilai ekonomis yang bisa dibilang cukup menguntungkan bagi para peternak yang melakukannya. Oke, Cattle Buffalo, sekian dari Biro Limbah. Nantikan konten-konten kami selanjutnya. See you!